Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Bang Bet akan menceritakan sebuah kisah tentang sebuah keluarga yang terkena sebuah teluh atau sebuah santet dari tanah Jawa di tahun 1990-an. Iri, dengki, hingga rasa dendam pada orang lain sering membuat seseorang memiliki pikiran buruk terhadap mereka. Namun bagaimana jika itu tak hanya pikiran buruk saja, tapi juga disertai niat dan juga tindakan untuk mencelakai? Meski begitu, di negara hukum ini tak bisa dengan seenaknya kita menyakiti orang lain dan kabur. Kecuali kalau punya kekuasaan ya. Enggak. Ada hukum yang mengatur itu semua. Namun bagaimana untuk mengatasi permasalahan gaib? Apakah bisa ada hukumnya? Oleh karena itu, salah satu media yang sering digunakan untuk mencelakai orang lain secara gaib adalah melalui santet atau teluh. Percaya atau tidak, mitos soal santet itu memang benar adanya. Salah satu kisah yang akan Bang Bet ceritakan hari ini adalah tentang kejadian-kejadian horor hingga kejadian tragis yang menimpa sebuah keluarga secara bertubi-tubi. Lantas bagaimanakah ceritanya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan juga privasi dari pihak yang terlibat di dalamnya. Temanggung 1990, Santoso Sosro Miharjo adalah seorang juragan cengkeh yang cukup mapan kala itu. Sudah 10 tahun terakhir ini, sejak ia menikah dengan istrinya, yaitu Lasmini, ia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya, yaitu usaha cengkeh. Usaha cengkehnya cukup berhasil, tentu juga dengan bekal titel insinyur pertanian miliknya. Santoso sukses mengembangkan usaha milik ayahnya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya, Santoso dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Ningrum, berumur 10 tahun, dan adik laki-lakinya yaitu Panggi, berusia 5 tahun. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah yang besar bergaya era 60-an. Maklum, itu rumah warisan dari mendiang orang tua Santoso. Dia itu anak tunggal. Untung saja orang tua Santoso sejak dulu tidak pernah memanjakannya. Jadi ketika ditinggal, Santoso bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada 2 orang pembantu, yaitu Pak Slamet sebagai tukang kebun dan Bu Urip sebagai asisten rumah tangga. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal bersama keluarga Santoso di Temanggung. Sekitar tahun 91 hingga 92, usaha cengkeh Santoso yang kian berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah 1 gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sudah berhasil didapatnya. Sementara ia masih harus menambah 1 gudang lagi untuk bagian penjemuran dan juga penyimpanan cengkeh. Karena desakan itulah diliriknya sebuah bangunan luas, yaitu bekas gudang cengkeh juga. Gudang itu adalah milik Pak Cari, seorang tetangganya. Mereka adalah sesama juragan cengkeh di era Bapak Santoso. Namun, Pak Cari sudah lama bangkrut dan bangunan ini juga hampir disita oleh bank. Saat ini, Pak Cari sudah meninggal dan kini bangunan itu diwariskan kepada Bowo, yaitu anaknya. Selain bangunan itu, Pak Cari juga mewariskan hutang-hutangnya kepada Bowo. Meski begitu, Bowo tidak meneruskan usaha cengkeh milik ayahnya, sehingga kini bekas gudang itu terlihat terbengkalai. Selain terbengkalai, bangunan itu juga sudah menjadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pak Cari dulu ketika sakit. Menurut kesaksian Pak Slamet yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank agar nantinya gudang itu tak disita, dengan alasan dia sedang menunggu sepetak sawah peninggalan orang tuanya agar terjual dulu. Ya, dengan tujuan untuk melunasi hutang ayahnya. Namun kenapa Bowo tidak merelakan gudang itu saja? Toh dia juga tidak menggunakannya. Sebenarnya, di sini Santoso juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Tapi ternyata setelah ditemui,
Bowo memperlihatkan surat wasiat dari mendiang ayahnya, yang mana salah satu isinya berkata, jika ia tidak memperbolehkan gudang itu untuk dijual. Sebenarnya, meski ada wasiat itu, Bowo sebagai anak tertua malah diam-diam menjaminkan surat gudang itu kepada pihak bank beberapa tahun yang lalu. Di samping untuk kebutuhannya sendiri, uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya, ucap Bowo kala itu. Pak Selamat yang juga ikut mengantar Santoso dalam pertemuan itu sebenarnya agak ragu dengan pernyataan Bowo tentang bagaimana uang itu ia gunakan. Pasalnya, di desa itu, Bowo terkenal sebagai pria yang gemar berjudi. Singkat cerita, Santoso pun pulang dengan keputusan tidak bisa memiliki atau membeli gudang yang luas itu. Tapi dalam hatinya, ia sangat menginginkannya karena memang tempat itu bagus dan juga strategis. Di sini, ia mulai memutar otak. Untuk tetap bisa memiliki gudang itu, dihubungilah petugas bank tempat Bowo berutang dulu. Karena kebetulan, petugas bank itu juga adalah teman Pak Santoso. Setelah Pak Santoso menanyakan perihal tanah gudang itu, ia mendapat sebuah info kalau tagihannya sudah macet hampir selama 1 tahun dan akan disita oleh pihak bank. Tapi di situ, Bowo selalu mengajukan perpanjangan dengan alasan akan menjual sawahnya untuk melunasi semuanya. Tapi nampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis. Dan berbekal informasi itulah Santoso bersabar dan memantau perkembangannya. Sembari mungkin dalam hatinya, ia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh pihak bank. Singkat cerita, sekitar 1 tahun kemudian, gudang itu akhirnya benar-benar disita oleh bank dan akan dilelang kemudian hari. Kabar ini tentu membuat Santoso cukup senang. Ia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1.700 meter itu. Berbekal kenalan petugas bank, di sini Santoso agak bertindak licik. Entah bagaimana, ia bermain dengan petugas lelang demi untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Singkat cerita, hari pelelangan pun tiba. Dan sesuai prediksi, Santoso berhasil memenangkan lelang itu dan Santoso menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Tapi beberapa bulan kemudian, setelah gudang itu mulai digunakan oleh Santoso, mulailah terjadi kejadian-kejadian aneh yang lebih tepatnya dialami oleh semua orang yang menghuni rumah Santoso. Kejadian ganjil ini pertama kali dialami oleh Pak Selamat dan juga Mbok Urip. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba mereka berdua mendengar suara langkah kaki dengan sandal bakiak yang terdengar seperti berjalan mengelilingi rumah. Tentu Pak Selamat dan Mbok Urip lah yang mendengarnya dengan jelas karena suasana malam di desa tentu sangatlah hening. Selain itu, karena tempat mereka tidur berdempetan dengan beteng rumah, tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar dari rumah utama, karena jarak beteng dengan rumah utama memang agak jauh. Mbok Urip dan Pak Selamat yang tidurnya merasa terganggu, memutuskan untuk keluar untuk memeriksa suara itu. Dan ternyata ketika mereka sampai di luar, suara bakiak itu masih ada. Suara itu semakin jelas dan kini terdengar berjalan mendekat ke tempat mereka berdiri. Semakin mendekat hingga akhirnya sosok yang berjalan itu mulai terlihat. Wujudnya terlihat seperti orang biasa, namun rambutnya panjang dengan cara berjalan yang agak aneh. Sedikit terlihat seperti menggeliat. Sosok itu sepertinya seorang wanita. Beberapa meter berjalan, sosok itu sekarang berhenti. Mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati. Meski begitu, ia tak pergi atau bahkan menghilang. Mbok Urip mengira itu orang gila, sementara Pak Selamat segera mengambil kelewang untuk berjaga-jaga kalau saja itu orang jahat. Siapa kamu? Lagi apa di situ? Kata Mbok Urip. Tapi sosok itu hanya diam dan tidak menjawab. Terlihat tangannya saja yang sepertinya tengah menabur-naburkan sesuatu, sementara kepalanya terus menunduk. Pak Selamat pun menghampiri sosok itu sambil mengacungkan kelewang miliknya, meski hanya sekedar untuk menakut-nakuti dan bermaksud untuk mengusir orang itu. Sementara Mbok Urip berjalan di belakangnya. Pergi kamu,
kata Pak Selamat. Namun, sosok itu tak kunjung pergi. Kini, semakin dekat, semakin terlihat pula tangannya yang memang benar sedang menabur-naburkan sesuatu di sekeliling rumah Santoso. Pak Selamat dan Mbok Urip pun semakin mendekat dan kembali menanyainya. "Woi, pergi kamu, wong gendeng!" teriak Pak Selamat. Mendengar ucapan itu, sosok itu pun menoleh. Dan disinilah Pak Selamat beserta Mbok Urip dibuat begitu terkejut karena sosok itu ternyata tidak berwajah. Sosok itu terus menabur-naburkan sesuatu di atas tanah milik Pak Santoso. Pak Selamat dan Mbok Urip pun berlari tunggang-langgang menuju huniannya setelah melihat sosok itu. Kemudian mereka berdua meringkuk di balik pintu pavilion di belakang bangunan rumah. Di sini mereka sama-sama tak yakin atas apa yang sudah mereka lihat barusan. Mbok Urip yang punya pengalaman melihat hantu pun juga sulit dibuat percaya. Lantaran untuk ukuran demit, penampakan sosok itu tadi terlalu nyata. Kalau hantu itu transparan, Met. Tapi itu tadi bentuknya solid. Sementara menurut pengakuan Pak Selamat, sosok itu rambutnya seperti terkibas-kibas seakan tertiup angin. Dan mereka berdua pun bingung sekaligus ketakutan. Entah apa itu, pikir mereka. Keesokan harinya, Mbok Urip yang menyapu di luar beteng melihat ceceran tanah basah. Warna tanah itu terlihat sangat jelas dan juga kontras dengan tanah lain di sekitarnya. Sembari menyapu, Mbok Urip pun terus mengikuti arah taburan tanah itu. Dan ternyata ceceran tanah itu hampir mengelilingi rumah Santoso yang notabene memiliki lahan rumah yang cukup luas. Mengetahui keanehan ini, lantas Mbok Urip segera membicarakannya dengan Pak Selamat. "Jangan-jangan ini tanah kuburan ya, Met?" ujar Mbok Urip. Pak Selamat yang mulai mempunyai firasat buruk sebenarnya ingin menceritakan kepada juraganya, namun rasanya percuma. Karena Pak Santoso ini adalah orang yang berpendidikan dan ia tak mungkin peduli, apalagi percaya dengan hal mistis semacam itu. Meskipun Pak Selamat ini merupakan orang kepercayaannya dan umurnya hampir sebaya. Namun, dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Santoso. Singkat cerita, tepat malam harinya, kembali terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai gudang cengkeh baru milik Santoso. Sebut saja Agus. Tiba-tiba saja pada malam itu, Agus sowan ke rumah juraganya yaitu Santoso. Di sini, ia ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Santoso mencoba bertanya, apakah dia ada masalah atau kenapa? Kenapa tiba-tiba sekali? Tapi nampaknya Agus tak mau mengatakan apa-apa. Dia tetap hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Tapi di sini ada yang agak aneh. Menurut Pak Selamat, Agus terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Santoso. Matanya pun juga selalu melihat ke bawah. Akhirnya, Santoso pun memberikan sisa gajinya dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal di sini, sebenarnya posisi Agus sudah cukup enak. Dia sudah jadi mandor. Namun Santoso yang ingin tahu tentang apa yang terjadi pun menyuruh Pak Selamat untuk menyelidiki masalah ini. Singkat cerita, besok harinya Pak Selamat menanyai semua pegawai yang ada di gudang itu. Namun hasilnya tak pernah ada masalah dengan Agus. Bahkan Mbak Lela, yaitu bagian keuangan, juga sempat dipanggil Pak Santoso. Namun juga tak ada masalah keuangan. Di sini Santoso pun pasrah dan melupakan semua itu. Hari pun berlalu, tapi di sini Pak Selamat masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang alasan keluarnya Agus. Akhirnya, dengan dalih silaturahmi, Pak Selamat pun mendatangi kediaman Agus. Setelah berbasa-basi di tempat Agus, Pak Selamat langsung bertanya dengan pelan kepada Agus. "Sebenarnya, itu ada masalah apa toh Mas Agus? Cerita dong sama saya, kok kayaknya ada yang gak beres." Mendengar pertanyaan itu, Agus pun terdiam sejenak. Kemudian, ia pun menjawab, "Tapi, jangan ngomong-ngomong ke Pak Santoso ya Mas." Dan akhirnya, Agus pun bercerita.
Waktu itu, ketika Agus menyortir cengkeh, waktu sudah sore hari menjelang malam, dan hampir semua pegawai juga sudah beranjak pulang. Di situ hanya tinggal Agus sendiri. Biasa memang, Agus selalu pulang paling akhir untuk mengecek kembali pekerjaan mereka hari itu. Ketika menyortir cengkeh, tiba-tiba tercium aroma bangkai yang sangat bau. Agus tentunya khawatir, takut kalau ada tikus mati di antara gunungan cengkeh di sana. Agus pun lantas mencari sumber bau itu. Lama sekali ia mencari, karena gudang itu memang cukup luas. Hingga akhirnya dia menemukan sumber bau itu. Tepatnya di antara tumpukan karung cengkeh. Wah, aku harus lapor sama juragan ini, ujar Agus. Takutnya benar ada bangkai di antara tumpukan itu. Tapi ketika dia mengembalikan badannya, tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara. Suaranya seperti orang yang memanggil. Agus. Gus. Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu. Dan Agus terpaku ketika melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu terlihat seperti anjing, namun ukurannya sangat besar. Bahkan besarnya hampir seukuran sapi. Dan sosok itu juga berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Agus yang masih mematung, sosok itu kembali berkata, Lumah kowe saka kene. Timbang